Salatun bisalamil mubin linuqtati ta'im ya goromi salatun bisalamil mubin linuqtati ta'im ya gharami. Alhamdulillahirabbil alamin. Pusaka beling saya yang terkadang bisa hilang, terkadang bisa muncul. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sedulur sambung rasa. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada. Semoga hidupmu dimuliakan Allah, rezekimu mengalir deras tanpa batas dan penuh keberkahan. Amin. Sedulurku, kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai pesugihan dana gaib atau uang gaib, yang dimana ternyata banyak sekali di luar sana korban-korban pembodohan, penipuan, dukun atau paranormal yang sengaja memanfaatkan kondisi sedulur sambung rasa yang lagi membutuhkan uang.
Saya berinisiatif malam ini untuk membuat satu video yang saya khususkan buat sedulur sambung rasa yang mungkin saat ini mengalami keadaan yang kurang baik dari sisi finansial. Sedulurku semua, perlu sedulur semua pahamin bahwa masalah yang terjadi di dalam hidupmu itu hakikatnya adalah sebab dari perbuatan atau tanganmu sendiri. Dalam satu surat Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum fayakuwan fasir. Allah berkata, Allah berfirman bahwa sesungguhnya musibah, masalah yang terjadi di dalam hidupmu adalah sebab dari tanganmu sendiri, sedulurku. Maka adanya ayat kehidupan ini yang sudah tersurat, terpancar di semesta, yang terkadang kita lupakan, bahkan kita abaikan. Maka dari itu saya ingin bersama mengajak untuk mengkaji kembali bahwa sebenarnya banyak ayat-ayat kehidupan yang sangat bisa membantu kehidupan kita, sedulurku. Sedulur, saya mohon maaf atas video-video saya yang kontroversial perihal mengenai uang gaib atau dana gaib yang pernah saya pertontonkan kepada sedulurku semua. Semata sebenarnya saya memberikan satu pesan terselubung, ya, subliminal message. Ada pesan terselubung yang sebenarnya harus sedulur pahamin di situ. Tapi ternyata di dalam WhatsApp saya masih sangat-sangat banyak sedulur yang tidak paham tentang pesan-pesan terselubung yang saya berikan untuk membuka pikiran Anda, untuk menyadarkan Anda, untuk mencerdaskan Anda melalui tayangan video saya, terutama motivasi spiritual yang sedikit saya berikan. Karena apa? Saya bukanlah paranormal, saya bukanlah kiai, saya bukanlah ulama, saya juga bukan siapa-siapa. Tapi saya hanya mengingat selalu pesan Nabi saya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Balighu anni walau ayat, sampaikan kabar baik walau satu ayat. Ayat kehidupan tadi yang akan menolong Anda, yang akan menyadarkan sedulur semua. Banyak penipuan-penipuan sedulurku, setiap hari WhatsApp ini masuk di dalam HP saya tentang banyaknya sedulur sambung rasa yang sudah tertipu oleh oknum-oknum sindikat pesugihan, dana gaib, uang gaib, ya, atau dana hibah, yang sebenarnya itu hanya modus penipuan. Video saya yang saya tampilkan itu hanya semata sebagai contoh bahwa uang gaib, percaya atau tidak percaya, itu ada. Tapi ini perlu digarisbawahi, ya. Saya ulang pelan-pelan di sini. Tapi ini perlu digarisbawahi. Uang gaib tersebut tidak bisa diapa-apakan atau dimanfaatkan. Dan itu tidak selalu berhasil dimanifestasikan. Seperti saya saat memanifestasikan satu benda gaib, ya, yang dalam video saya itu tidak semuanya dan tanpa disengaja. Karena Ki Sambung Rasa bukan penarik pusaka. Tapi ketika di satu tempat saya diberikan satu sinyal energi, di mana itu suatu barang, wujud barang atau pusaka atau apapun di situ,
Maka insya Allah atas izin dan kuasa Allah itu bisa termanifestasi, sedulurku. Seperti yang saya tampilkan tadi, itu adalah salah satu pusaka saya yang kecil yang sudah lama mengikuti saya. Saya sebut pusaka beling. Karena apa? Karena terkadang dia muncul hilang, muncul hilang. Ketika saya bekerja membantu klien saya yang sedang jalan masalah pembersihan rumah dan sebagainya, terkadang ketika pusaka itu saya bawa lenyap atau tidak ada, hanya tinggal warangkanya aja, dan bisa saya munculkan seperti tadi. Ya, terserah sedulur sambung rasa mau percaya, atau teman-teman yang melihat, sedulur semua yang melihat tayangan saya, percaya atau tidak percaya, whatever. Ya, kembali lagi, sedulurku, harapan saya sedulur bisa tercerahkan, tersadarkan. Saya akan memberikan cara khusus, spesial dalam video ini, bagaimana Anda bisa merubah kehidupan Anda jauh lebih berlimpah, bahagia tanpa batas. Dan insya Allah jika Anda melakukan ritual ini dengan benar, Anda bisa melakukan ritual ini dengan continue, istiqomah, dengan tepat sesuai yang saya arahkan. Insya Allah hutang Anda mau itu miliaran akan bisa terbayarkan, akan bisa membantu Anda, sedulurku. Asal satu, Anda bisa memahamin dan saat ini mau membuka pikiran, open minded ya, agar saya bisa lebih mudah memberikan tata caranya, agar saya lebih mudah memberikan pemahaman ini pada sedulur semua. Karena jika sedulur tidak membuka pikiran, susah bagi saya untuk memberikan pemahaman. Nah, uang gaib, dana gaib atau pesugihan, sedulurku, ini yang harus Anda pahamin. Apa sih sebenarnya makna dari pesugihan itu sebenarnya? Apakah dengan Anda ke Gunung Kawi, Anda ke Gunung Kemukus, atau di tempat ritual-ritual khusus pesugihan yang ada di luar sana memungkinkan Anda bisa kaya dengan cepat? Anda bisa cepat melunasi utang-utang Anda? Ingat, sedulurku, yakin, ya, yakinlah bahwa kun fayakun itu proses. Bukan bim salah bim langsung keluar. Tapi kalau kun fakana, itu baru langsung bisa keluar seperti sulap. Tapi Allah memberikan ayat tersebut adalah innama amru ida arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, bukan kun fakana. Ini yang perlu sedulur perhatikan. Jadi mustahil sekali jika tanpa proses Anda berharap sesuatu itu wujud di dalam depan Anda. Semua berproses. Ya, Tuhan menciptakan Anda tidak bim salah bim langsung keluar dari kandungan ibu. Tidak. Di dalam kandungan ibu Anda pun itu berproses. Ya, otak dulu atau kepala dulu, kemudian tangan, kaki, tidak langsung. Ini yang perlu Anda sadari dulu ketika Anda mau memprogram diri Anda untuk merubah diri Anda, untuk mendapatkan keajaiban dan keberlimpahan dari Tuhan. Ini yang perlu Anda sadari dulu. Ya, semoga bisa tercerahkan di pemahaman yang awal ini, sedulur. Ya, jadi saran saya sadari dulu. Tidak ada cara instan, semua berproses, sedulurku. Ya, banyak klien saya, mohon maaf sebesar-besarnya bila menyinggung sedulur-sedulur yang melakukan ritual atau pemandu ritual pesugihan. Banyak sedulur sambung rasa itu yang sudah melakukan proses ritual pesugihan, baik di Gunung Kawi atau di tempat-tempat ritual yang lainnya, datang tidak membuahkan hasil. Itu tidak sedikit, sangat banyak. Ya, bahkan saya sendiri, pengalaman saya dulu, ya, dulu di saat saya juga mengalami kondisi yang sangat terpuruk, saya juga pernah
melakukan proses ritual pesugihan. Pertama saya yaitu di Tulungagung bersama seorang ustadz, tidak perlu saya sebutkan. Tulungagung tepatnya di Pantai Popoh dan di tempat ritual-ritual yang lainnya itu ada. Saya sudah menjelajahi sejak 1990 dulu. Jadi saya udah sangat lama mengetahui proses-proses dari pesugihan tersebut. Oleh sebab itu adalah satu pelajaran buat saya, sedulurku, yang akan saya bagikan sekarang. Ya, baik itu bertumbal atau tanpa tumbal, sedulurku. Meskipun di luar sana memang sangat diyakini, memang nyata ada pesugihan dengan tumbal, bahkan ada yang nikah dengan jin, ya. Terserah Anda percaya atau tidak. Tapi jika Anda yakin dan percaya, silakan buktikan kebenaran keyakinan Anda. Tapi di sini saya memahami ada rahasia di dalam melakukan proses pesugihan. Ya, kenapa tidak berhasil? Kenapa ada yang berhasil? Ya, tapi di sini bukan yang tanpa tumbal yang saya pahamin. Bukan. Tapi benar-benar memang proses ritual yang membuahkan hasil. Kembali lagi, kuncinya adalah di la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Tiada kekuatan, tiada daya dan kekuatan selain kekuatan Allah. Itu semua karena Allah. Anda mau pakai jin model apapun, kalau Allah tidak berkehendak, karena Allah sang pemilik kekayaan, yang maha kayanya Allah, tidak akan berhasil. Mereka ada yang berhasil itu karena ridho Allah, ya. Dan ritual-ritual yang bagaimana yang membuahkan hasil, ini yang perlu sedulur pahamin, ya. Terutama ritual uang gaib dan dana gaib ini saya tekankan, itu benar-benar penipuan, itu hoax, itu hanya pembodohan spiritual, dukun-dukun atau paranormal abal-abal. Banyak sekali setiap hari teman-teman sedulur sambung rasa, terutama sedulur sambung rasa TKW, TKI, Masya Allah, masuk di WhatsApp saya, tertipu oleh uang gaib, dana hibah, transfer uang 1 juta dapat 100 juta. Ya, seharusnya sedulur harus pakai logika. Kalau memang mereka bisa, kenapa harus Anda bayar mahal? Nanti untuk ritual dan sebagainya itu modusnya. Ada yang bahkan 350 pengalaman saya dulu. Begitu saya sudah transfer, ikut ritual, beberapa bulan kemudian disuruh nambah uang. Nah, ini ada yang ngelihat, yang pernah jadi korban. Ikhlaskan, sabar. Biar rezeki buat mereka. Rezeki yang tidak halal akan berdampak negatif dan tidak baik bagi mereka. Sabar, biarkan aja. Yang jelas, saya klarifikasi di sini. Video saya, uang gaib dan sebagainya itu saya tekankan hanya untuk pesan yang saya berikan, bukan untuk memamerkan bahwa uang gaib saya bisa. Ya, bisa, tapi tidak bisa dimanfaatkan, sedulur. Dan itu pun butuh proses puasa. Ya, saya memberikan video itu tidak 1 kali 2 kali. Yang berhasil sekali, padahal saya udah ratusan kali buat video itu, gagal terus. Percaya terlepas percaya enggak ya, terserah. Ya, terserah Anda mau percaya apa enggak, terserah. Ininya begini, sedulur. Buat sedulur sambung rasa yang sekarang ingin merubah hidup, ya, sebelum saya berikan cara proses ritualnya, Anda harus bersiap dulu. Mindset Anda harus tepat dulu. Pikiran Anda harus siap untuk kaya. Seorang yang mau kaya, seseorang yang ingin kaya dan berlimpah, harus siap bermental kaya, bukan bermental miskin. Mental kaya itu tidak pernah nyinyir. Mental kaya itu selalu termotivasi dan memotivasi serta menginspirasi, ya, memberikan ide-ide, selalu bersugesti atau berucap positif, mendoakan yang baik-baik, berperilaku yang baik-baik. Itu mencerminkan Anda siap untuk menjadi orang kaya. Kaya apapun, kaya hati, kaya kesehatan, ya.
Nah, bagi Anda yang selalu nyinyir dan bernegatif, iri, dengki, ya apalagi yang berkomentar negatif biasanya di dalam tayangan saya yakin, berkacalah diri Anda, pasti hidup Anda susah. Dan itu sudah pasti mereka yang berkomentar negatif hidupnya susah. Ya, sedulur, saya ingatkan, bila Anda ingin bisa, persiapkan diri Anda. Jangan malah tidak mempersiapkan diri dengan Anda berkomentar negatif, dengan Anda iri dengan teman Anda, dengan Anda merasa lemah. Anda tidak siap, Anda tidak mempersiapkan diri Anda. Berarti bagaimana Anda bisa, sedulurku? Maka adanya tayangan, adanya channel Ki Sambung Roso dan Jejak Keramat saya, ini saya berusaha semaksimal mungkin untuk memotivasi, untuk menginspirasi, ya, dengan cara saya, dengan pemahaman saya yang memang terbatas. Tapi tujuannya untuk memotivasi sedulurku semua. Hanya untuk memotivasi, memberikan semangat, ya, agar sedulur semangat untuk meningkatkan jiwa spiritual. Dan lain-lainnya itu anggaplah hiburan bagi jiwa-jiwa yang memang butuh hiburan. Ya. Jangan bermental negatif, jangan bermental miskin mulai sekarang, sedulurku. Ya. Oleh sebab itu hargailah jeripaya seseorang. Saya yakin jika Anda menghargai jeripaya seseorang, Anda akan dihargai orang lain. Ya, diri Anda akan penuh penghargaan. Maka kunci hidup sangat sederhana kalau ingin sukses. Ya, berprestasilah. Karena orang-orang yang sukses itu orang yang memiliki prestasi. Jadi orang yang tidak memiliki prestasi biasanya orang yang iri. Ya, tidak mampu. Iri itu tanda tak mampu sebenarnya. Maka sedulur mulai sekarang ayo bersama-sama. Saya sendiri mengingatkan diri saya ketika berucap seperti ini, terlebih untuk diri saya sendiri. Ya. Semoga ada keberkahan di dalam channel Ki Sambung Roso ini, ya. Tetap kita di jalur spiritual, supranatural. Perlahan kita akan belajar di channel ini tentang semua ilmu supranatural. Ya, di sini saya akan membahas mengenai pesugihan putih tanpa tumbal. Ya, pesugihan putih tanpa tumbal. Sedulurku, banyak sekali teman-teman ya melakukan pesugihan putih tanpa disadari. Ini asumsi saya. Mohon maaf jika salah. Ketika sedulur berada di satu tempat, ya, terutama makam wali Allah, dengan membawa masalah, dengan berharap untuk mendapatkan menyelesaikan masalah, Anda datang ke tempat-tempat makam tersebut, itu bisa diasumsikan sebenarnya Anda sedang melakukan pesugihan. Pesugihan putih namanya. Ya. Oleh sebab itu jangan salah. Lihat, banyak teman-teman yang ziarah pasti mempunyai tujuan agar selesai masalahnya. Saya sangat-sangat tidak sepakat. Entah doktrin dari mana, entah pemahaman dari mana, kalau ke makam urusan selesai. Akhirnya menjadi seperti pesugihan. Pesugihan itu kan penyelesaian sebenarnya untuk kaya, untuk merubah hidup. Ya, terutama finansial, keuangan pasti, yaitu namanya pesugihan. Urusan uang itu pasti ada kaitannya dengan pesugihan. Cuman saat ini banyak orang-orang termindset pesugihan itu harus ritual dan sebagainya. Harus pakai dupa, harus pakai sembelih atau apa. Tidak juga. Anda semangat bekerja untuk mencari uang, ya, melakukan proses ibadah, memohon untuk dilancarkan, itu bagian dari pesugihan. Jadi jangan negatif. Tapi yang saya sayangkan ketika Anda berziarah, Anda berharap di situ menyelesaikan masalah, itu bisa diasumsikan pesugihan putih. Oleh sebagian orang juga seperti itu. Oleh sebab itu saya mengingatkan dalam hal ini, jika Anda berziarah jangan ada beban masalah. Berziarah, tujuan berziarah untuk mendoakan yang sudah meninggal, mengenang jasa beliau, para waliullah. Jangan hanya ketika Anda butuh, Anda di situ ziarah berzikir. Nah, menyesatkan. Ya. Akhirnya terasumsi pesugihan putih jadinya. Pesugihan putih itu kan pasti bagus dan di jalan Allah. Ya,
Jadi jangan berpikir negatif tentang pesugihan putih ya, tanpa tumbal dan sebagainya. Intinya putih itu pasti jalur Allah. Kalau black ya, hitam itu di jalur yang negatif. Ada yang bilang jalur kanan, ada jalur kiri. Jalur kanan pasti bagus, jalur kiri pasti buruk. Karena tangan kanan itu bagus, tangan kiri buruk, gitu kan? Terserah pendapatnya bagaimana. Yang jelas itu hati-hati. Mulai sekarang detik ini ketika Anda berziarah, saran saya niatkan untuk ibadah, untuk mendoakan waliullah, ya, agar berkah Allah atas waliullah tersebut tercurahkan pada Anda, ya. Mendoakan waliullah, jangan salah. Karena sunahnya Kanjeng Nabi itu seperti itu, hanya mendoakan, sedulurku. Tapi saya sangat miris sekali hati saya ketika melihat teman-teman banyak tuh, kalau nggak percaya silakan sedulurku ke makam-makam, tanya, pasti banyak problem. Pasti banyak problem. Nah, oleh sebab itu jangan. Mulai sekarang ngapain harus ke makam? Kalau punya masalah, datang ke Allah, ke masjid atau di rumah itu cukup. Hidupkan malam hari dengan ibadah, sholat taubat. Hidupkan di situ dengan beribadah malam hari. Ngapain harus ke makam-makam seperti itu? Itu banyak yang tersesatkan di situ, seluruhku. Ya, jadi itu. Jadi yang saya sebut pesugihan putih tanpa tumbal itu sebenarnya tanpa ritual-ritual yang menyesatkan seperti itu. Tapi ada prosesnya. Ini murni pesugihan putih. Ya, bukan pesugihan yang aneh-aneh, pesugihan kandang bubra kayak atau bukan. Itu menyesatkan, sedulurku. Karena apa? Jalannya bukan di Allah. Jalannya bukan di Allah. Tapi di jalan-jalan selain Allah, otomatis itu akan menyesatkan dan membuat Anda susah kembali. Ya. Kalau sedulurku masih tidak percaya mengenai penggandaan uang atau uang gaib, terserah, coba aja. Sudah ribuan orang itu tertipu. Jangan percaya. Kembali ke jalan Allah. Karena apa? Allah tidak menguji Anda sebenarnya, menurut saya. Ya, mohon maaf ya. Allah itu Rahman Rahim. Tuhan itu Rahman Rahim. Tuhan hanya mengingatkan, Anda terlalu jauh. Ya, hanya mengingatkan bahwa itu sebab dari kita sendiri. Kembalilah. Anda yakin kembali, insya Allah akan dimudahkan lagi, akan diselesaikan masalah. Allah itu hanya mencoba sedikit, tapi lebih banyak memberikan kenikmatan. Ini yang perlu Anda sadari, ya. Jadi jangan percaya oleh uang gaib atau dana gaib, dana hibah. Itu penipuan, ya. Kalau nggak percaya silakan coba. Bahkan sekarang jika ada paranormal yang tukang-tukang, ya, yang pakar-pakar penggandaan uang katanya, saya siap. Silakan di nomor saya 0812177171009. Anda butuh dana berapa, ya, untuk mengeluarkan dana gaib atau harta Soekarno kayak katanya, kalau nggak salah ya, itu ada. Ya kalau ada buktikan. Buktinya sampai detik ini tidak ada yang bisa. Katanya pakai rantai babi kayak, pakai apa kayak, bullshit. Buktikan kalau ada. Saya siap dananya, ada pendananya. Ya, tapi hitam di atas putih. Jangan beralibi, wah jinnya minta ini, gaibnya seperti ini. Itu alibi penipuan. Ya, tidak usah sok sakti, tidak usah sok-sok Anda paham. Efek delusi Anda itu membuat diri Anda semakin tenggelam dalam kesesatan. Itu sedulurku. Jadi jika Anda, sedulur sambung rasa semua, terutama teman-teman TKW, TKI, karena mohon maaf saya banyak sekali teman-teman TKI, TKW ini yang menjadi korban. Cerdaslah sedikit mulai sekarang. Ya, semoga ada pemahaman ini Anda tercerdaskan. Ayo kita sama-sama belajar. Insya Allah berkah. Tidak perlu seperti itu. Tidak ada jalan pintas, tidak ada. Mau hutang Anda 100 juta, 1 M, sudah waktunya 1 bulan lagi bayar. Kalau Allah tidak meridhoi, Anda mau protes, mau cari jalan instan apa? Tidak bakal bisa. Iming-iming paranormal, abal-abal yang butuh duit itu yang muncul. Dalam program saya, ya, ritual khusus membuka gerbang kekayaan sejati. Itu ada prosesnya. Ya, ada ketentuannya di situ. Ada sedekahnya di situ.
Oleh sebab itu mereka yang sudah terbantu sejak 2001 silam, ya klien-klien semua, itu ada prosesnya, tidak menyesatkan, ada tata caranya. Sukses itu ada kuncinya, ya, melalui pembersihan diri, ya, karena adanya energi negatif atau virus gaib yang menghambat datangnya rezeki, itu harus dibersihkan. Bagaimana Anda mendapatkan rezeki? Harusnya besok dapat 10 juta, Anda 1 juta aja susah, karena adanya virus gaib atau energi negatif yang belum dibersihkan. Dalam program saya itu ada membuka gerbang kekayaan sejati. Itu nyata, bukan seperti dana gaib dan lain sebagainya. Biayanya segini, nanti dapatnya berapa lagi. Nah, itu Anda mau investasi atau togel? Itu yang bertanya seperti itu biasanya korban dari dana gaib. Ingat, saya kembalikan, tidak ada cara instan, tidak ada, berproses. Meskipun ada yang sudah mengikuti program saya 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian mendapatkan keajaiban. Keajaiban itu datangnya dari Allah, dari Tuhan. Karena Tuhan, karena Allah, bukan saya. Ya, tapi di situ tidak ada saya jaminan. Meskipun Anda menganggap itu instan, bagi saya bukan instan, proses, tetap ada prosesnya. Ada 1 hari yang mendapatkan keajaiban, ya, datangnya rezeki gaib dari berbagai penjuru. Itu ada prosesnya. Kalau rezeki gaib ada, tapi kalau dana gaib, dana hibah, uang gaib, bullshit, itu penipuan, oknum modus, ya. Jadi ada prosesnya, sedulurku. Ini yang harus sedulur pahami. Oke. Saya akan membagikan tips cara rahasia bagaimana agar hidup Anda berubah, ya. Semoga cara ini bisa membantu sedulurku, terutama yang banyak utangnya. Karena ini saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah perlahan-lahan utang saya tertutup. Saya sama dulu banyak utang saya, sama. Dari situ saya dapat pelajaran dari Allah, pengalaman saya, ya. Dan kemudian saya bagikan perlahan-lahan. Ternyata efektif. Jadi sudah lulus uji coba, jadi trial. Nah, dalam program membuka gerbang kekayaan sejati itu memang ada cara-cara khusus, rahasia, termasuk ada meditasi khusus untuk membuka gerbang kekayaan sejati. Itu tidak hanya masalah finansial, tapi untuk kesehatan. Untuk sementara, semoga dengan cara ini bisa terbantu, karena ini cara yang utama dulu sedulur bisa lakukan, ya. Insya Allah membantu. Yang pertama, ini untuk muslim, ya. Ibadah sholat 5 waktunya dikencengin lagi, diaktifkan lagi, ya. Terutama harus on time dalam sholat. Berusaha on time, mungkin nggak apa-apa, subuh mungkin. Jangan sampai semuanya nggak on time, ya. Kalau bisa semuanya jauh lebih baik, sedulurku. Sholat 5 waktu. Yang Nasrani atau agama yang lain tetap sama. Disiplin dalam beribadah itu jauh lebih baik dan akan bisa membantu kemudahan jalan hidup Anda. Dan ini saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Ketika saya istiqomahkan, karena ini satu kewajiban, alhamdulillah sampai detik ini Allah tidak memberikan saya kekurangan, malah melebih-lebihkan nikmat yang diberikan pada saya. Semoga menular, semoga memantul pada sedulur sekarang. Amin, aminkan. Ya, sholat ini ritual yang pertama, wajib harus. Yang kedua, sholat taubat. Ini jalankan, sedulurku, karena kita nggak tahu, ternyata sedulur semua pernah melakukan kesalahan, karena manusia ini tempatnya dosa, tempatnya salah. Kita nggak tahu. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali melakukan sholat taubat, sering beristighfar, ya. Tanpa sholat taubat pun beliau juga beristighfar, memohon ampun, berzikir istighfar. Apalagi kita, ya. Nabi Muhammad itu selalu beristighfar tiap hari loh. Apalagi kita. Oleh sebab itu sedulurku, lakukan ritual yang kedua ini.
Lakukan sholat taubat di tengah malam, tepatnya jam 1 malam. Sholat taubat 2 rakaat. Niat saya berniat sholat taubat 2 rakaat. Ya Allah, semoga taubat dan nasuha saya diterima. Atau kalau niat pakai bahasa Arab bisa sholli sunat taubat di rakaataini. Kemudian sedulur setelah sholat taubat berzikir istighfar 1001 kali. Ya, jangan dikurangi ritual ini. Berzikir istighfar astaghfirullahaladzim 1001 kali. Setelah berzikir istighfar tidak perlu berdoa, tapi langsung bersujud. Ya, di sini saya tidak menekankan banyak doa dulu, tapi Anda kembali ke Allah, berdoa untuk memohon ampun saja. Jadi doanya dengan istighfar astaghfirullahaladzim, zikir ini doa juga. Ucapan itu adalah doa, apalagi zikir. Ya, sedulurku saya ingatkan, ini spiritual. Saya angkat jiwa spiritual Anda biar mendapatkan keberkahan. Sholat taubat, baca istighfar, setelah itu sujud. Jadi setelah istighfar selesai 1001 kali, sedulur langsung Allahu Akbar, sujud. Ya, begitu sujud, ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim 3 kali. Kemudian baca istighfar 3 kali. Setelah itu bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah atas nikmat yang kau berikan. Ya Allah, alhamdulillah atas rezeki yang kau berikan. Ya Allah, alhamdulillah atas kebahagiaan yang kau berikan. Hidup, nafas yang masih engkau berikan kepada saya, kehidupan yang masih engkau berikan, kesempatan kepada saya untuk bertobat. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Benar-benar dengan perasaan bersyukurnya. Ya, seolah-olah benar-benar ya Allah, kita tidak bisa membalas kebaikan Allah saat bersujud, sedulurku. Ya, kemudian ritual yang ketiga, ini penting. Anda harus meminta maaf. Meminta maaf kepada orang tua Anda yang mungkin masih hidup. Kemudian Anda meminta restu pada mereka. Ayah, ibu, saya mohon restu untuk keberkahan hidup saya. Doakan saya, restui saya agar saya bisa dimudahkan Allah, rezeki saya lancar, bisa membahagiakan ayah dan ibu. Kalau yang sudah meninggal, kirimi Fatihah 7 kali untuk mereka ketika selesai sholat. Ya, doakan mereka. Atau kalau memang bisa, datangi makamnya, ziarahin, doakan di makamnya. Ya, jadi sedulurku jauh lebih baik ketika Anda suka ziarah, itu berziarahlah ke makam orang tua Anda yang kalau sudah meninggal. Kalau belum, ini wajib Anda harus datang. Kalau memang sedulur kejauhan, ada di luar, Anda cukup telepon, minta maaf dengan sepenuh hati. Bukan hanya saya minta maaf ya Pak Bu, harus dengan sepenuh hati. Kalau bisa sungkem. Ya, kemudian peluk mereka dan minta doa restu. 3 ritual ini sangat penting. Ya, Anda jika melewati ritual ini, insya Allah kun fayakun, Allah nyata untuk merubah hidup Anda. Jadi sholat 5 waktu yang pertama harus tepat. Ya, diusahakan tepat. Jika bolong-bolong, mungkin sedulur sambung rasa yang ada di luar, mungkin karena kerja ya ambil salah satu yang tepat. Pas buat Anda. Duhur, waktu adzan, kalau memang bisa langsung sholat. Subuh kalau bisa sempatkan ya sholat. Begitu ya. Kemudian yang kedua, sholat taubat. Penting. Lakukan. Sampai kapan? Kalau bisa ya terus. Ya. Yang ketiga juga minta maaf. Jauh lebih baik kan minta maaf setiap hari. Ya. Jauh lebih baik, hati lebih adem seluruhku. 3 ritual ini saya yakin ini bisa bermakna pesugihan sejati, pesugihan putih tanpa tumbal di sini. Karena apa? Keberkahan Allah nyata dalam pesugihan ini. Ya, jadi mindset sedulur semua itu banyak yang salah mengenai pesugihan. Karena apa? Info-info yang kurang memberdaya. Pesugihan itu harus di tempat-tempat seperti itu, padahal tidak.
Ya, kita ritual dianggap menyesatkan. Sholat itu bagian daripada ritual, sedulurku. Jadi jangan salah paham. Ya, mudah-mudahan bisa dipahamin pemahaman saya ini. Jadi hati-hati mengenai iklan-iklan, terutama di Facebook, ya, menawarkan bantuan dana gaib untuk pinjam. Itu bohong semua. Itu tipuan semua. Sedulurku, jika pemahaman ini baik untuk sedulurku, memang bermakna, bermanfaat, bagikan, share, sebarkan di Facebook atau sosial media yang lainnya, agar apa? Tidak banyak korban-korban lagi. Ya, ingat sedulurku, sekecil apapun kebaikanmu akan berdampak besar dalam kehidupanmu, sedulurku. Seperti sedulur Sampurnoso yang lainnya, yang ketika membagikan tentang pemahaman apa saya lupa, dia mendapatkan kebaikan juga. Seperti halnya ketika Anda mau sedekah, Anda belum bisa sedekah, tapi Anda memberikan orang lain pemahaman mengenai sedekah, kemudian orang tersebut bersedekah, Anda mendapatkan pahala sedekahnya, kebaikan sedekahnya, bukan? Sama halnya seperti ini. Jadi bagikan, karena banyak, terutama teman-teman TKW TKI ya, yang sudah melihat, coba share di Facebook pemahaman ini. Bodoh, itu orang-orang yang kurang cerdas. Ya, kasihan. Orang-orang modus-modus itu bodoh, orang bodoh sebenarnya. Oleh sebab itu mengajak orang-orang untuk bodoh juga, gitu loh. Jangan sampai Anda terbawa oleh kebodohan mereka. Ya, itu sebenarnya menyesatkan. Kedua, sudah masuk penipuan. Mudah-mudahan mereka diberikan hidayah. Ya, sedulur, oleh sebab itu tidak ada cara instan. Orang sukses dunia, pemilik Facebook, YouTube, itu tidak bim salah bim masuk sukses. Berapa tahun dia itu, berapa puluh tahun bahkan, baru dia mendapat kesuksesan. Nah, Anda ingin bim salah bim, dari mana bisa? Sudah melawan kehendak Allah. Allah itu menciptakan Anda tidak instan. Ini yang saya ingatkan. Ya, jadi berproses. Jadi saran saya sedulurku, berhati-hati. Ya, mari memprogram diri dengan 3 ritual tadi lakukan, insya Allah berkah. Ya, kalau sedulur sudah ada yang berhasil, silakan komentar di bawah kolom komentar video ini, agar teman-teman yang lain juga mendapatkan keberkahan juga, ya, termotivasi juga. Saya yakin insya Allah ada keberkahan, sedulurku. Ya, saya harap sedulur Sambung Roso sudah tidak percaya lagi dengan yang namanya uang gaib atau dana gaib, karena itu bullshit, palsu, modus saja. Ya, jangan percaya hal-hal seperti itu. Saya yakin jika sedulur mau berproses, maka hidup Anda akan berubah. Ya, ingat sedulurku, kembali ke jalan Allah, karena Allah berkehendak untuk Anda melihat tayangan saya ini. Anda melihat tayangan saya ini tidak secara tiba-tiba. Tidak ada di dunia ini hal yang kebetulan atau tiba-tiba, tapi semua sudah dikehendakin Allah. Ya, berarti di sini ada kehendak Allah. Oleh sebab itu lakukan. Bagi sedulur yang mau konsultasi dengan saya, bisa di nomor WhatsApp 081217717009. Ya, mengenai kehidupan Anda yang mau mengikuti program membuka gerbang kekayaan sejati saya, silakan WhatsApp. Ya, berproses, tidak ada instan, dan insya Allah akan berkah. Hati-hati modus penipuan mengatasnamakan Ki Sambung Roso. Ya, banyak beredar modus mengatasnamakan Ki Sambung Roso atau Ki Sambung Rasa. Ingat, Ki Sambung Roso hanya mempunyai nomor 081217717009. Facebook saya Dian Anugrah Sulistiawan. Fanpage Ki Sambung Roso. Instagram Ki Sambung Roso. Nomor rekening BCA 13020075942 atas nama Dian Anugrah Sulistiawan. Jadi kalau di luar itu bukan Ki Sambung Roso, karena banyak menggunakan profil Facebook saya di Facebook. Hati-hati ya. Jadi kalau memang ada, segera infokan saya penipuan-penipuan. Saya tidak menerima jasa uang gaib atau dana gaib, dana hibah. Saya hanya membantu
proses untuk membuka gerbang kekayaan sejati sedulurku. Ada prosesnya, ingat proses, tidak instan, bukan bim salabim. Semoga keberkahan buat kita semua. Saya mohon bantuan untuk like, komentar, kemudian bagikan. Dan saya akan berbagi tips pemahaman mengenai spiritual berikutnya. Ya, baik itu terawangan, raga sukma, penarikan pusaka, ilmu tenaga dalam, hipnotis dan gendam. Intinya, sedulurku, insya Allah saya perkenankan untuk request tentang ilmu-ilmu supranatural. Ya, jika Allah berkehendak, saya akan bagikan pemahaman ini. Ya, sedulurku, saya ingatkan, tetap sabar dan selalu bersyukur. Karena apa? Sesuai janji Allah, bersyukurlah, niscaya aku akan tambah nikmat yang aku berikan kepadamu. Sampai di sini, mudah-mudahan keberkahan buat kita semua. Mohon maaf jika saya ada salah kata, semata karena saya banyak salah. Kebenaran hanya milik Allah, kebaikan hanya milik Allah, dan ilmu yang saya dapat ini adalah ilmu Allah. Ya, saya tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, karena yang bisa apa-apa dan punya apa-apa hanya Allah. Ya, semoga bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu.